Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik saudara-saudara sekalian, kita bertemu kembali dalam episode ini. Masih dalam membaca kitab Ruhun Waroyahin Sarah kitab Riyadus Shalihin ya. Jadi kita meneruskan masih dalam bab ikhlas dan ihsarun niyah. Nah, masih dalam bab ikhlas ya, dan tentang niat baik dalam perbuatan, perkataan, al-barizah wal khufiyah, dalam perbuatan dan perkataan yang nyata-nyata, tampak ataupun yang tersembunyi. Nah, baik saudara sekalian, kita melanjutkan kali ini ikhlas yang ke-7 ya. Ini dalam hadis yang ke-11. Nah, ini dia. Insyaallah kita masuk ke hadis yang ke-11 di hari ini, saudara-saudara sekalian. Jadi insyaallah nanti semoga bermanfaat kita membaca ya bersama-sama. Ini hadisnya yang ke-11. Wa an Abil Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma an Rasulillah fima yarwi ar-Rabbih tabaraka wa ta'ala qala innallaha katabal hasanat was sayyi'at. Sesungguhnya Allah telah menulis kebaikan-kebaikan, telah menentukan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Mana yang baik, baik, mana yang buruk, buruk ya. Apa saja kebaikan-kebaikan, apa saja keburukan-keburukan sudah ditentukan, dijelaskan dan ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berikut juga dengan pahalanya, ganjarannya, dosanya gitu ya. Summa bayyana dzalika, kemudian Allah menjelaskan tadi itu. Maka dilanjutkan dalam hadis ini, saudara sekalian, paman hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilatan. Barang siapa berkeinginan melakukan hasanah, siapa ingin melakukan kebaikan, falam ya'malha, tapi dia belum mengerjakan kebaikan itu, hanya berniat gitu ya, berniat ingin melakukan kebaikan, tapi kok belum terlaksana. Kata Allahu asra hasanat, maka orang yang seperti ini, kata Allahu indahu hasanatan kamilah, maka orang yang seperti ini, saudara sekalian, berniat ingin melakukan kebaikan tapi belum terlaksana karena hal-hal tertentu. Kata Allah, maka Allah sudah menuliskan baginya hasanatan kamilatan, suatu kebaikan yang sempurna. Nah, luar biasa saudara sekalian ya, padahal baru inilah apa murahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Rahman Rahim ya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Bagaimana sayangnya Allah kepada kita manusia, dan bagaimana agar kita ini mendapat pahala ya, terus mendapat pahala. Sampai-sampai ingin melakukan kebaikan tapi belum terlaksana, Allah sudah menulis itu sebagai kebaikan.
Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu asra hasanat ila sab'i mi'ati di'fin ila adhafin katsirah. Tapi barang siapa berkeinginan melakukan kebaikan tadi dan dia sampai melakukannya, kata Allah asru hasanah, maka Allah akan menuliskan baginya 10 kebaikan. Apalagi saudara sekalian ya, Masya Allah, luar biasa rahmatnya Allah. Maka berlipat-lipat ya sebenarnya pahala kita. Kalau kita selalu berkeinginan meniatkan melakukan kebaikan ya. Belum terlaksana dibayar. Kalau terlaksana ditulis 10 kebaikan, diberi Allah ganjaran 10. Ila sab'i mi'ati dipin, bukan hanya 10, bahkan dilipatkan sampai sab'i mi'ah, sampai 700 kali lipat kebaikan tadi. Saudara sekalian, luar biasa ya. Jadi kita misalnya pengen menolong orang, pengen kasih orang hadiah, pengen membantu orang gitu ya, pengen meminjamkan orang, memberi orang duit gitu ya. Kalau bisa jangan hanya minjamkan ya, tapi memberi gitu ya. Allah mencatat itu 10 sampai 700 kebaikan. Ila adhafin katsirah, bahkan lebih dari itu. Adhaf katsirah, berarti berlipat-lipat. Luar biasa. Jadi saudara sekalian di sini muttafaqun alaih ya. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allah wa indahu hasanatan kamilatan. Tapi barang siapa seseorang ingin melakukan keburukan, berniat melakukan keburukan tapi dia lam ya'malha, belum melakukannya ya, belum melakukannya. Tapi catatannya saudara sekalian, dia tidak melakukan itu karena dia takut. Dia ingat kepada Allah dan dia takut akan dosa azab dari Allah. Dia takut murkanya Allah, maka dia tidak jadi melakukan keburukan tadi. Luar biasa kan? Maka kata Allah indah hasanatan kamilatan. Nah, orang yang seperti ini karena ketakutannya, dia gagal melakukan keburukan tadi, dia urungkan niatnya karena takut kepada Allah. Maka oleh karena itu Allah memberinya hasanatan kamilah, kebaikan yang sempurna. Nah, luar biasa ya saudara sekalian. Itu ya, tapi bukan tidak jadi karena terhalang atau sesuatu ya. Enggak jadi karena temannya enggak datang, itu bukan. Nah, itu beda ya. Ini tidak jadinya karena dia takut sama Allah. Ya, wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu sayatan wahidatan. Tapi kalau seseorang tadi berniat melakukan kejahatan dan dia sampai melakukannya, kataballahu sayatan wahidatan, maka Allah mencatat baginya satu keburukan. Nah, luar biasa saudara sekalian. Kalau dilakukan satu, bandingkan dengan pahala tadi. Kebaikan tadi. Kalau kebaikan sampai dilakukan, balasannya 10 kali kebaikan sampai 700, bahkan berlipat-lipat tak terhitung ya. Tapi kalau melakukan keburukan dan sampai dilakukan, itu hanya satu keburukan. Balasannya, dosanya hanya dicatat satu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara sekalian, luar biasa ya, kita bandingkan hadis ini. Masya Allah ya. Jadi itu tadi kebaikan yang dalam Islam ini, betapa Allah Subhanahu wa taala sebenarnya memberikan peluang. Nah, baik kita lihat teman-teman sekalian, bagaimana hidayatul hadis, ya petunjuk dari hadis ini. Kita melihat penjelasannya. Satu, innan niyata sholihata wassala sohiba ilal khair ya. Bahwa niat yang baik, niat yang soleh tadi tidak jadi melakukan kebaikan, maka
pelakunya tadi yang akan mendapat kebaikan juga, berhubungan dengan kebaikan ya. Bahkan menggagalkan ya, niat jahat karena takut, karena niat yang baik, takut kepada Allah juga diberi Allah kebaikan. Nah ini maka kembali kita karena bab ini tentang bab niat ya, niat dan ikhlas. Maka di sini hubungannya juga dengan niat, termasuk kebaikan saudara sekalian. Kebaikan itu juga niatnya harus baik. Ya diganjar sama Allah 10 sampai 700 bahkan tak terhingga. Itu kalau niatnya juga baik. Tapi kalau niatnya untuk ria, biar dipandang, biar itu sama saja. Kemudian yang kedua tafawutul hasanat mabniun alal ikhlas wal mutaba'ah ya. Maka kebaikan-kebaikan itu pahala yang kita dapat dari suatu perbuatan yang kita lakukan, saudara sekalian, itu tergantung kepada niat kita ikhlas wal mutaba'ah, dan yang mengikuti ikhlas niat tadi ya. Jadi niat tadi tidak diambil-ambil dengan lain. Memang niat itu disertai keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahala hasanat yang kita dapat tergantung kekuatan keikhlasan tadi. Kualitas ya, keikhlasan kita. Ya makanya tadi pahalanya mulai dari 10 sampai 700 dan tak terhingga. Berarti bisa 20, 30, 100, 200 tergantung kualitas ikhlas. Ikhlas dan niat kita tadi. Wa kullama kana al-'abdu ahla sholillah wa ahrazu ala mutaba'atir rasul kanat ibadatuhu akmal. Setiap seorang hamba melakukan perbuatan ikhlas lillah dan niatnya itu adalah untuk mengikuti Rasul ya, sunnah Rasulullah, mengikuti risalah Rasulullah, maka ibadahnya itu adalah lebih baik, lebih sempurna ya, sempurna. Wasawabu aksar. Jadi lebih baik niatnya, lebih ikhlas, kualitas ikhlasnya lebih bagus, dan dia mengikuti sunnah Rasulullah, maka ibadahnya lebih sempurna dan pahalanya juga lebih banyak. Dan hidayah yang ketiga, man taraka fi'lal ma'siyah khaufan minallahi. Nah ini dia ya tadi ya, siapa yang meninggalkan maksiat tadi, perbuatan maksiat, catatannya saudara sekalian karena takut kepada Allah ya, bukan gagal karena apa itu pas mau berangkat, wah apa motornya nggak bisa hidup gitu ya, mau berangkat janjian temannya nggak datang gitu, jadi mau melakukan kejahatan ternyata ada yang kurang, itu bukan karena itu ya, tapi memang murni karena kesempatannya ada gitu ya, tapi dia gagalkan karena dia takut kepada Allah. Kama ja'a mufassaron fil hadis, sebagaimana dijelaskan juga dalam hadis lain, innama tarku min jarra'i, dia meninggalkan maksiat tadi karena takut kepadaku. Kata Allah, rawahu Muslim an Abi Hurairah. Min rahmatillahi ta'ala ayyuzazil asi bi'adli. Dan kemudian saudara sekalian termasuk rahmat ya, kasih sayang Allah juga kepada manusia ini ya. Bagaimana Allah itu saudara sekalian agar hamba-hambanya ini dosanya itu tidak banyak, dosanya tidak menumpuk, maka termasuk kasih sayang Allah kepada kita ya, Masya Allah ya. Usikum wa nafsi bitaqwallah ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bahwa perbuatan asi ya, ayyuzazil asi, orang yang bermaksiat kepada Allah hanya dibalas dengan satu keburukan, itu adalah bentuk rahmat kasih sayang
dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, kejahatan dibalas dengan satu. Wa ta'i bi fadlihi wa karumihi, tapi orang yang taat kepada Allah diganjar berlipat-lipat tadi. Itu adalah karena apa? Fadilah, keutamaan dari Allah dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia ya. Saudara-saudara sekalian, jadi singkat ya hadis kita tadi, tapi memang tidak banyak-banyak ya. Kita kadang satu hadis, dua hadis, kita lihat konteksnya ya, dan ini memang konteksnya tentang pembalasan kebaikan dan kejahatan ya, yang dilakukan dan rencana tapi tidak jadi gitu. Nah itu dia sobat sekalian, materi kita kali ini ya, semoga bermanfaat dan mari kita lebih semangat yang melakukan kebaikan. Jangan pernah berhenti kita menghargai ya, mensyukuri nikmat rahmat Allah, bagaimana tadi sayangnya Allah kepada kita, dan itu mari kita hargai dengan bentuk taat, melakukan kebaikan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu dia sobat sekalian. Kadang saya panggil saudara, kadang saya panggil sobat. Tidak apa-apa ya. Nah itu dia, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan berkah hidup. Amin ya rabbal alamin.